Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini. Kali ini saya sedang berada di stasiun Kebasen yang terletak di Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun ini letaknya tidak jauh dari Bendung Gerak Serayu Gambarsari dan juga terowongan Kebasen. Situasi di area stasiun ini saat ini sangat sepi sekali. Karena memang stasiun ini sudah dinonaktifkan sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu. Di antara stasiun ini dan stasiun Notok, jalur kereta apinya menembus dua terowongan, yaitu terowongan Kebasen dan terowongan Notok, serta melintasi jembatan kereta api yang panjang yang menyeberangi sungai terbesar di Jawa Tengah, yaitu Sungai Serayu. Kedua terowongan tersebut merupakan terowongan lengkung yang dibangun pada tahun 1915 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda yaitu Stadspoorwegen atau SS. Namun sejak dioperasikannya jalur ganda pada tanggal 15 Februari tahun 2019, terowongan beserta jembatan tersebut kini dimatikan. Terlihat di atas sana papan nama stasiun masih terpampang dengan jelas. Inilah pintu masuk stasiun Kebasen yang saat ini sudah tertutup tembok. Dahulu disinilah pintu untuk keluar dan masuk ke stasiun Kebasen. Di bagian samping sini masih tampak jelas bahwa arsitektur bangunan ini merupakan bangunan kolonial Belanda. Terlihat dari bentuk kanopi jendelanya yang khas kolonial. Model seperti ini sudah jarang ditemui pada bangunan-bangunan baru. Jendelanya pun masih asli. Cukup unik sekali bangunan ini. Bangunannya masih terlihat baik karena memang stasiun ini belum lama dinonaktifkan. Beginilah keadaan stasiun Kebasen pada tahun 2020. Mudah-mudahan bangunan stasiun ini kedepannya dirawat dengan baik dan dijadikan cagar budaya. Karena biar bagaimanapun bangunan ini merupakan bangunan yang sangat bersejarah. Bangunan stasiun Kebasen ini termasuk dalam daerah operasi 5 Purwokerto. Stasiun ini dimatikan bukan karena pembangunan jalur ganda atau double track, tetapi karena saat ini sudah dibangun stasiun Kebasen yang baru yang berada di sebelah tenggara stasiun ini, yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 meteran. Entah mengapa dibangun stasiun Kebasen baru. Padahal bangunan stasiun ini, jika direnovasi masih cukup layak untuk dipergunakan kembali. Apalagi stasiun Kebasen ini tidak digunakan untuk naik turun penumpang, melainkan hanya untuk persilangan saja. Tapi entahlah, mungkin ada pertimbangan lain. Harapan saya, walaupun bangunan stasiun ini sudah tidak digunakan lagi, tetapi harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik, agar anak cucu kita bisa mengetahui kelak bahwa di sini terdapat stasiun kereta api yang dibangun sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1915, bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Purupuk-Kroya sepanjang sekitar 83 km, yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1916. Terlihat di bawah sini, lantai atau tegalnya masih asli peninggalan zaman kolonial, tidak dirubah. Pemandangan alam di area stasiun Kebasen ini tidak kalah indahnya dengan pemandangan alam yang berada di Bumi Priangan, Jawa Barat, di mana di sini terdapat perbukitan dan juga hamparan sawah yang hijau dan luas. Seperti inilah keadaan stasiun Kebasen yang saat ini sudah tidak dipergunakan lagi, sejak jalur ganda di lintas ini dioperasikan. Dahulu di stasiun ini sewaktu masih single track, terdapat 3 jalur kereta api, di mana jalur 2-nya merupakan sepur lurus, sedangkan jalur 1 dan jalur 3 merupakan sepur beloknya. Hal ini terbukti dari foto meja layan yang berada di stasiun Kebasen semasa jalur ini masih single track. Dan saat ini jalur satunya sudah tidak ada atau sudah dibongkar. Stasiun Kebasen ini merupakan stasiun kereta api yang terletak di lintas Kroya, Purwokerto, Cirebon. Stasiun yang letaknya dekat dengan Bendung Gerak atau irigasi Gambarsari di tepian Sungai Serayu dan juga dekat dengan terowongan kereta api Kebasen
dahulu mempunyai percabangan jalur kereta api yang menuju ke stasiun Purwokerto Timur dan stasiun Maos. Sayangnya jalurnya sudah dibongkar oleh tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang. Kebasen plus 16 m, yang menandakan bahwa bangunan stasiun ini berada di ketinggian 16 meter di atas permukaan laut. Nah, di bawah pelang nama stasiunnya, dahulunya adalah ruangan terbuka sebagai pintu utama stasiun Kebasen. Namun sayang ya, kini sudah tertutup tembok sejak stasiun ini dimatikan. Oh ya, sewaktu saya tadi hunting kereta api di stasiun Kebasen ini, saya berjanji akan menceritakan sedikit tentang peristiwa yang pernah terjadi di petak antara stasiun Kebasen dan stasiun Notok. Peristiwa apakah itu? Penasaran? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Kesana itu mengarah ke Notok hingga Purwokerto, sedangkan sebaliknya yang mengarah ke sana itu menuju ke stasiun Ijo, Terowongan Ijo, kemudian stasiun Gombong, stasiun Kebumen, stasiun Kutoarjo, dan seterusnya. Nah, dari kejauhan sana terlihat sebuah bangunan. Itu adalah bangunan stasiun Kebasen yang baru. Jadi letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun Kebasen yang lama. Ya, kurang lebih hanya sekitar 200 meteran saja. Memang tidak banyak yang tahu jika di wilayah Rawalo, Banyumas, dahulu pernah ada tragedi perkeretaapian di Indonesia. Sekitar 39 tahun silam, pernah terjadi tragedi yang merenggut korban jiwa, yang menjadi catatan hitam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Bahkan kejadian ini terjadi 6 tahun sebelum terjadinya tragedi Bintaro. Kejadian ini merupakan peristiwa kecelakaan kereta api dengan kereta api pertama kali semenjak Indonesia merdeka. Namun kisah ini tenggelam begitu saja bersama kisah tragedi tenggelamnya kapal Tampo Mas II. Terlihat di stasiun Kebasen yang baru terdapat 4 jalur kereta api, di mana jalur 1 dan jalur 4 merupakan sepur belok, sedangkan jalur 2 dan jalur 3 merupakan sepur lurusnya. Jalur yang sebelah kanan digunakan untuk menuju ke arah Purwokerto, sedangkan jalur yang sebelah kiri digunakan untuk menuju ke arah Kroya. Yang saya pijak ini dahulu adalah bekas jalur 1 stasiun Kebasen lama. Kini rel beserta bantalannya sudah dibongkar. Seperti inilah kondisi emplasemen stasiun Kebasen lama pada tahun 2020. Dikarenakan semakin padatnya lalu lintas kereta api di jalur ini, maka dibuatlah jalur ganda untuk mengurangi persilangan. Inilah bekas toilet stasiun Kebasen lama. Jika kita flashback pada 39 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21 Januari tahun 1981, Rabu pagi pada subuh sekitar jam 5 pagi, terjadi musibah beradunya 2 kereta api dari arah yang berlawanan, yaitu kereta api Maja, relasi Madiun Jakarta yang berangkat dari stasiun Kroya, bertabrakan dengan kereta api Senja 4, relasi Gambir Yogyakarta yang berangkat dari stasiun Purwokerto. Pada saat kejadian, suasananya hujan dan gelap. Di dalam rangkaian kereta yang gelap, terdengar rintihan dan jeritan anak-anak yang meminta tolong. Bisa kita bayangkan ya, betapa sulitnya keadaan waktu itu, apalagi keadaannya gelap. Warga sekitar tempat kejadian, yaitu warga Dusun Wadas Tumpang, Desa Kaliwangi, Kecamatan Tambak Negara, Kabupaten Banyumas, berbondong-bondong untuk menolong para korban. Kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian manusia itu sendiri. Semoga kejadian ini tidak akan terulang di masa yang akan datang. Kejadian peristiwa luar biasa hebat, atau yang dikenal dengan sebutan PLH Kebasen, sebenarnya terjadi di Kecamatan Rawalo, tepatnya berada di Dusun Kaliwangi, Desa Tambak Negara, yang lokasinya tidak jauh dari pelintasan kereta api Rawalo Notok.
Wow, bel stasiunnya masih ada di sini. Bel lawas peninggalan zaman dulu dengan suara khasnya. Masih awet, masih ada di sini. Ting tong, ting tong, ting tong. Seperti itu suaranya kurang lebihnya. Entah dimanfaatkan untuk apa bangunan stasiun Kebasen saat ini. Stasiun Kebasen ini kondisinya masih relatif utuh, namun bagian plafonnya sudah mulai bolong atau hilang. Inilah salah satu ruangan yang berada di stasiun Kebasen lama. Ruangan ini terlihat cukup bersih dan rapi. Ya, semoga saja bangunan ini tetap dijaga dan dirawat, walaupun stasiun ini sudah tidak difungsikan lagi. Inilah cuplikan video stasiun Kebasen pada zaman Hindia Belanda dahulu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan bentuk bangunannya? Inilah foto-foto ketika kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu pagi, tepatnya tanggal 21 Januari tahun 1981, yang dikenal dengan peristiwa PLH Kebasen. Lokomotif yang digunakan pada saat terjadinya kecelakaan adalah lokomotif CC 20133 dan 35 yang mulai berdinas pada tahun 1978. Berarti lokomotif itu baru berdinas sekitar 4 tahun. Kedua lokomotif tersebut rusak berat akibat PLH atau peristiwa luar biasa ini, dan sempat dimasukkan daftar konservasi. Namun akhirnya pada bulan Oktober tahun 1986, lokomotif yang masih berusia muda tersebut, keduanya dinyatakan afkir dan akhirnya dirucat. Sayangnya peristiwa ini kalah tenar dengan tenggelamnya kapal Tampo Mas II. Kejadian ini masih menyimpan pajal-pajal sejarah yang belum lengkap karena minimnya informasi. Jika kalian mempunyai informasi lain, silakan tulis di kolom komentar. Itulah cerita singkat mengenai kisah kelam yang terjadi sekitar 39 tahun yang lalu. Di lain kesempatan, saya akan menceritakan lebih detail mengenai kronologi peristiwa tersebut. Ditunggu ya video selanjutnya. Demikianlah penelusuran saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai sejarah perkeretaapian di Indonesia. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.